Sahabat entrepreneur, salam hebat dan luar biasa. Nah, kali ini saya akan membahas topik, lagi-lagi sudah lama saya nggak bahas, tentang sedekah. Nah, sadar nggak Anda bahwa di Indonesia ini ada dua jenis kaum? Ya, kaum yang pertama suka bersedekah, kaum yang kedua suka disedekahi. Catat di kolom komen, kamu tipe yang mana? Suka memberi sedekah atau suka disedekahi? Ayo berani tulis. Kalau tipe penonton channel SB30 sih, ya itu pasti gemar bersedekah. Tapi kalau channel lain ya saya nggak tahu ya, itu gemar disedekahi. Kalau perlu gemar giveaway. Bahkan kalau perlu berharap menang giveaway, ya kan? Oke, berarti di sini saya mau garis bawahi bahwa di sini ada 4 manfaat bersedekah yang orang miskin tidak tahu. Apa saja itu? Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Nah, sahabat SP30, tentunya saya hari ini membahas 4 manfaat sedekah ini saya juga ambil dari buku Badai Pasti Berlalu ya. Salah satu saya bisa keluar dari badai itu adalah karena suka nggak suka kita melakukan 5B. Nah, 5B itu adalah bersyukur, beramal, berdoa, berserah, dan bertindak. Belajar serta bertindak. Nah, salah satu B itu yang paling penting adalah beramal. Nah, beramal itu sama dengan bersedekah. Bicara soal bersedekah, saya ambil dari halaman ke-10. Halaman 103 tentang keseimbangan di buku Badai Pasti Berlalu. Oleh sebab itu, kalau hidupmu nggak balance, mungkin Anda saat ini punya kesulitan keuangan, Anda punya masalah dengan pasangan, Anda punya masalah dengan keluarga, Anda punya masalah dengan relasi, Anda punya masalah dengan siapapun, jangan-jangan hidupmu nggak balance. Nah, kenapa supaya nggak balance? Nah, di sini saya akan ajarkan tentang 4 manfaat bersedekah yang supaya orang lain tahu. Yang pertama adalah mengaktifkan sinyal penghargaan di otak. Maksudnya itu apa? Jadi gini, studi menunjukkan bahwa kegiatan beramal itu menciptakan respon hormon dopamin, yang mana endorfin di otak itu menimbulkan perasaan bahagia dan penghargaan terhadap diri Anda sendiri. Dengan Anda respon hormon dopamin tersebut, secara nggak langsung Anda itu mengajarkan untuk jadi setiap orang itu, kalau Anda mau menerima sesuatu, Anda harus memberi sesuatu. Dan percaya ketika kita berbagi, itu akan meningkatkan hormon endorfin yang luar biasa bagi diri kita. Kita akan merasakan diri kita jauh lebih bahagia. Ketika kita melihat tetesan air mata orang lain rasa terharu, itu akan membuat orang lain jauh lebih berbahagia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan kepuasan hidup. Ya, jadi studi Jerman menunjukkan bahwa orang yang memberikan lebih banyak pada orang lain akan memiliki kepuasan hidup yang lebih besar daripada orang yang tidak suka memberi. Percaya sama saya, orang yang punya yayasan, orang kaya kenapa punya yayasan? Mereka punya sebuah tempat untuk berbagi. Itu salah satunya karena mereka memang dasarnya senang berbagi. Dan mereka tahu cara kerja hukum alam. Hukum alam itu adalah kalau Anda mau menerima ya Anda harus memberi gitu loh. Itu sudah jelas. Kalau Anda hari ini apa jadinya cuma bisa makan tapi nggak bisa buang air besar. Anda nggak bisa BAB, nggak bisa kencing. Maka Anda akan sakit tubuh Anda. Jadi maka terjadi keseimbangan. Bisa makan, bisa keluar gitu. Sama, rezeki juga sama. Rezeki cuma masuk tapi nggak bisa disedekahkan. Maka tubuh Anda akan jadi nggak balance ya. Nah yang ketiga adalah orang yang gemar bersedekah, yang orang miskin tidak tahu adalah merasa lebih bahagia dan bersyukur. Jadi gini ya, wahai para mental miskin, kalau Anda itu disedekahi sama orang terus, Anda disantuni sama orang terus, dinafkahi sama orang terus, jangan happy-happy kamu. Ya kan? Maka seumur hidup kamu itu mentalnya cuma mental meminta. Maka seumur hidup kamu itu bakal mentalnya itu adalah mental yang mengandalkan rezekinya orang lain terus. Anda bakal mental yang dinafkahi orang terus. Anda adalah mental yang setiap saat selalu berharap belas kasihan orang lain terus. Dan orang kayak gitu tuh sebenarnya orang yang kelihatannya bahagia, tapi justru yang lebih bahagia itu orang yang memberi. Makanya kalau Anda yang suka meminta, Anda nggak cocok nonton channel Success Before 30. Yang ada adalah minta-minta terus sebelum 30, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah merasa lebih bahagia dan bersyukur. Karena orang yang suka bersedekah, itu adalah bersedekah akan membuat kita lebih bahagia dan bersyukur. Saya ada bahas di buku Badai Pasti Berlalu. Jangan tunggu kaya baru Anda bersedekah, tapi bersedekahlah Anda semakin kaya. Jangan tunggu terinspirasi baru menulis, tapi menulislah Anda akan terinspirasi. Jangan membuat konten baru Anda mendapatkan ads. Jangan membuat gara-gara AdSense Anda baru membuat konten. Tidak, tapi buatlah konten, AdSense akan datang. Tapi saya sendiri ngomong-ngomong AdSense saya juga nggak terlalu pusing ya, sahabat SP30, karena kalau saya diomong YouTuber ya juga
kok bikin konten di YouTube juga, tapi sebenarnya bukan karena AdSense ya saya bikin konten ya, karena saya suka berbagi aja, saya suka menginspirasi aja, jadi sedekah ilmu yang saya bagikan ya. Jadi itulah yang membuat hidup kita menjadi lebih happy. Dan yang keempat adalah mengurangi tingkat stres. Trust me, orang yang gemar bersedekah itu tingkat stresnya kurang. Studi juga menyatakan bahwa orang yang aktif dalam kegiatan amal memiliki tingkat stres yang rendah dan dibanding mereka yang tidak pernah beramal sekalipun dan tidak pernah bersedekah. Bayangkan mereka itu cuma jadi orang yang selalu kekayaan ditumpuk sendiri, ditimbun sendiri, kikirnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang seumur hidupnya sama sekali tidak berbahagia ya, karena dia takut kehilangan uang, takut kehilangan harta, takut kehilangan segala-galanya. Orang yang takut kehilangan semuanya di akhir hayat hidupnya mereka itu akan menjadi orang yang sangat menderita ya. Makanya ketika kita menjadi orang yang happy adalah ketika meninggal nanti, kalau bisa wajah kita tersenyum. Maka kita meninggalkan dunia ini dengan tenang. Nah, orang yang seperti itu orang yang gak punya beban. Nah, orang yang bersedekah punya mental seperti itu. So, kamu mentalnya dinafkahi terus, kamu mental mau disantuni terus, ya, tinggalkan channel ini sekarang juga. Oke, suka dengan video kali ini? Just plong to the point. Jangan lupa like-nya, and salam hebat luar biasa.